Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan anak cucu Adam, yakni manusia, dan memilih dari jumlah manusia itu sejumlah ulama-ulama. Dan Allah juga memilih dari golongan itu mereka yang zuhud, yaitu para ahli hikmah dan para ahli karamah. Hidup ini hanyalah sekejap mata, lebih cepat daripada kecepatan pedang. Hidup di dunia hanya untuk mampir minum saat orang melakukan perjalanan panjang. Dunia kecil, bahkan amat sangat kecil. Dunia bisa dimasukkan ke hati seseorang bila hati orang itu disemayami Tuhan. Tuhan itu zahir atau nyata, tidak maha gaib, dan dalam manusia itu tersimpan rahasia-rahasia kegaiban. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka mati dalam hidup. Semua yang ada di bumi, yang ada di hadapan manusia adalah wujud Allah. Itu semua adalah tajallinya. Allah dan manusia saling bertajalli bila kasyaf telah tersibak. Mukhasafah dan musyahadah mukasyafaf adalah ilmu tertinggi Allah untuk manusia yang dikehendakinya dalam diri manusia dilembari bahan baku. Saat Musa alaihissalam bertajalli pada Allah di Bukit Tursina adalah hakikat Allah hakul. Wujud Allah mengikuti manusia menjadi mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki para hambanya. Allah melebur dalam amanah di harta, istri, suami, anak, sawah, kebun, dan pangkat. Derajat kemuliaan manusia, miliaran cahaya yang ada di dunia adalah gerak ilahi. Cahaya-cahaya itu adalah yang zahir dan jelas serta bisa dinikmati manusia, tetapi seluruhnya tetap milik Allah. Rezeki, jodoh, dan kemuliaan seseorang adalah garis-garisnya. Manusia berada di dalam maksimalitas ikhtiar, dan keputusan terakhir tetap ada di Hakim Langit. Akan tetapi, manusia harus berjuang sekeras-kerasnya agar panjang umur, kaya raya, ataupun mendapatkan jodoh yang baik. Adam alaihissalam bertajalli di arsy, Nuh alaihissalam di perahu, Isa alaihissalam di rahim Maryam, Yusuf alaihissalam di penjara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Adalah hakikat bahwa Allah ternyata berada di tenggorokan manusia. Luasnya dunia tak lebih lebar dari rahim Maryam, perahunya Nuh alaihissalam, atau luasnya Gua Hira. Dunia ini sempit, asing, kotor, dan kumuh. Maka tugas Muhammad atau yang ada di kitalah yang harus memperluas, membersihkan, dan mensurgakan dunia ini. Bumi ini adalah tubuh kita. Dalam jasad atau tubuh ini kita harus mati. Untuk hidup kita sesudah mati di keabadian yang tidak asali dalam bingkai cahaya Tuhan. Dunia adalah keranda kematian sebagai kendaraan manusia yang mati tapi untuk hidup lebih panjang di pangkuan Tuhan atau setelah mati dalam hidup. Bukit Tursina atau tempat Musa alaihissalam bertajalli adalah puncak Sin atau huruf Sin, karena Tur artinya puncak. Musa alaihissalam adalah pengikut Muhammad, atau meski Musa alaihissalam lahir ribuan tahun sebelum Muhammad Rasulullah, maka Musa alaihissalam bertajalli padanya atas restu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sin atau dalam Tursina itu tiada lain adalah Muhammad Rasulullah. Sedangkan Musa dan Muhammad hakikatnya berada lekat di ruh kita semua. Maka itu kita semua harus terus-menerus bertajalli pada Allah, sebagaimana Musa bertajalli di Bukit Tursina dan Rasulullah bertajalli di Gua Hira.
Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup hanya sekedip mata. Dunia ini sempit dan bisa dimasukkan ke hati kita. Semua yang kita punya adalah amanah Allah. Jabatan, harta, anak, istri, suami hanyalah fata morgana, dan tujuan kita hidup adalah asyik di pangkuan Tuhan. Padang spiritualitas itulah yang sedang kita lewati. Kita mandi cahaya di danau spiritual. Cahaya ilahi kita balurkan ke seluruh tubuh ruhani kita. Kita benangi di samudera bintang gumintang yang berkelap-kelip membasahi terangnya ruh, jiwa, dan aura kita. Di wejangan atau untuk diri sendiri ini, kami hanya berpesan dan berwasiat kepada diri sendiri bahwa kehidupan di dunia ini kita sesungguhnya tidak ada. Yang ada dalam hidup kita adalah hanyalah asma atau Allah semata. Harta, pangkat, jabatan, gelar, anak, istri, suami, rumah mewah, kebun, mobil, dan adapun yang punya hakikatnya hanyalah pantulan sepersekian triliun cahaya Allah. Itu semua adalah garis-garis yang telah dipatri Allah di Lauhul Mahfuz. Kita punya rencana atau bisa, Allah punya kuasa, tapi Allah sangat bangga pada manusia yang keras berikhtiar untuk merubah nasibnya. Karena Allah menyukai manusia yang berhasil atau jaya menguasai dunia. Dunia tempat kita harus mati dalam hidup. Hidup kita adalah menuju kesempurnaan. Tidaklah seseorang menjadi sempurna bila tidak mengenal dirinya dan tidak mengetahui asal muasal kejadian awal penciptaan atau alam dan dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan paling awal? Berikut perkataan Abdullah bin Abbas, "Ya Rasulullah, apa yang paling awal mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, diciptakan nur atau cahaya nabimu. Ruh Nabi atau Nur Muhammad adalah yang paling awal diciptakan. Sebagaimana kata Syekh Abdul Wahab Syahrani bahwa Tuhan menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari zatnya dan menjadikan ruh alam semesta dari Nur Muhammad. Maka nyatalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh alam semesta adalah dari Nur Muhammad, dan Allah menjadikan batang tubuh adalah dari Adam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku adalah babak dari segala ruh, dan Nabi Adam adalah babak dari seluruh batang tubuh." Dan bahwasanya juga Nabi Adam diciptakan dari tanah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku jadikan manusia atau Adam dari tanah," atau dari tanah itu dijadikan dari Nur Muhammad. Setelah kita meyakini bahwa kita tercipta dari Nur Muhammad dan batang tubuh kita dari Adam, maka masukkanlah Nur Muhammad dan Adam itu ke ruh kita. Maka insya Allah kita akan melihat makrifat zat wajibal wujud kita yang suci atau dengan sendirinya. Tubuh kita yang terdiri dari Nur Muhammad dan Adam dan kita dalam wujud kasar tentu tak dapat melihat Allah karena kefanaannya. Tak ada jalan lain kita dapat melihat Allah, tentu harus dengan Nur Muhammad. Dengan kita selalu berwujudkan Nur Muhammad dalam diri kita, maka Allah akan selalu dalam diri kita. Maka akan terkuak rahasia dan hakikat pengasih penyayang, mendengar berkehendak yang datang dari Nur Muhammad itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesuatu yang datang padamu yaitu hak, itu pun dari Allah yaitu nur." Betapa tingginya makom yang telah dicapai para nabi dan rasul Allah dalam mengenal Allah atau makrifatullah, sehingga menempatkan derajat kedekatan atau al-qurb dan penyatuan atau al-wisol mereka padanya.
Namun, hal tertinggi dalam makom itu tetap ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nur Muhammad, sebagaimana yang termaktub dalam hadis qudsi yang artinya, "Aku jadikan engkau karena aku, dan aku jadikan seluruh alam semesta ini dengan kebesaranmu ya Muhammad." Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aku dari Allah dan seluruh orang mukmin adalah dari aku." Oleh karena kebesaran Nur Muhammad, maka seluruh manusia hendaklah meyakini dan menghayati keagungan cahaya maha cahaya Muhammad tersebut. Jadilah ia sebagai pegangan dalam menjalani rel hidup guna menghindarkan diri dari segala dosa dan maksiat, sehingga kita bisa menemukan hakikat diri atau jati diri yang berselimutkan Nur Muhammad. Syekh Abdul Rauf berkata, hakikat jiwa berasal dari Nur Muhammad yang merupakan sifat. Hakikat sifat yaitu zatnya yang baqo. Zat ini bukan hayyun, akan tetapi gairu. Sebagai jumhur ulama berkata, asal muasal diri itu adalah ruh. Saat ruh berada dalam tubuh maka disebut jiwa. Saat ruh keluar masuk disebut napas. Saat ruh mempunyai kehendak disebut hati. Saat ruh menginginkan sesuatu disebut nafsu. Saat ruh memiliki sesuatu disebut ikhtiar. Saat ruh percaya sesuatu disebut iman. Saat ruh berbuat sesuatu disebut akal. Adapun pohon akal disebut ilmu. Akhirnya dalam ilmu inilah sesungguhnya jati diri manusia bersemayam. Letak zahir atau wujud Allah dan sabda Rasulullah atau Nur Muhammad menyatu dengan diri manusia. Piranti-piranti itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain dan yang meletakkan manusia sebagai makhluk termulia di alam semesta raya ini. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zahir atau wujud Tuhan itu dari batin hambanya. Zahir atau wujud atau adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya bermula dari batin manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti prasangka dan kemauan si batin manusia sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Dalam kita membahas hakikat jati diri manusia, maka kita akan mengenal 3 hal, yaitu pertama, kita harus mengetahui asal muasal diri kita. Yang kedua, kita harus mematikan diri kita sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, matikanlah dirimu sebelum kematian sendiri. Tafsir pengertian mematikan di atas mengandung hakikat agar kita wala kadirun, wala alimun, wala hayyun, wala muridun, wala samiun, wala basyirun, wala mutakallimun. Tidak kuasa, tidak mengetahui, tidak hidup, tidak berkehendak, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata-kata. Bahwa kita mati, tidak mampu berbuat apa-apapun. Kita nol atau kosong, tak berdaya apapun. Yang berkuasa mengetahui, hidup, berkehendak, melihat, mendengar, dan yang berkata hanya Tuhan. Hakikatnya manusia telah fana dalam wujud dan mewujud Tuhan atau ahadiyah melalui ilmu yang zahir Tuhan dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nur Muhammad menyatu dalam diri manusia bersama Tuhan dalam ilmu akan kadim segalanya. Dan yang ketiga, kita harus menghayati sir Tuhan atau masuk dalam rahasia Allah atau makom al-wishal dalam wujud Tuhan atau bersama manusia. Penghayatan ini haruslah diketahui dengan benar-benar agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Untuk mencapai sir Allah harus tidak ada dosa, dan pula harus menggunakan ilmu. Puncak dari segala puncak untuk makrifatullah atau sir Allah antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia adalah rahasiaku dan rahasiaku adalah sifat-sifatku, tiada lain dariku. Dalam sir Tuhan, maka apa-apa yang dilakukan manusia,
napasnya, kehendaknya, hatinya, gerak kaki atau tangannya, perkataannya, dan seluruh perbuatan adalah iroda dan kehadiran atau kehendak dan kuasa Tuhan sebagai wujud ahadiyah manusia dan Tuhan. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia selalu bersamamu sekalian. Tuhan bersamamu seakan atau bagaikan warna hitam dan putih pada mata manusia. Tuhan selalu bersama yang nampak dalam alam semesta ini. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melihat sesuatu, maka dilihatnya Tuhan di dalamnya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, tidak aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Tuhan di situ sebelumnya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, tidak aku melihat sesuatu dan aku melihat Tuhan bersamanya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, tiada aku melihat sesuatu dan aku melihat Tuhan pada dirinya. Dari dalil-dalil di atas, nyatalah bahwa hakikat segala sesuatu yang terlihat di alam semesta, Tuhan selalu ada bersamanya. Tuhan selalu menyatu dengan segala sesuatu yang nampak atau yang zahir. Sesungguhnya, martabat Tuhan berdiri atas 3 hal, yaitu ahadiyah, yakni zat Tuhan, wahdah, yakni sifat Tuhan, wahdaniyah, yakni af'al Tuhan atau qadim dan asali. Adapun martabat alam atau hamba atau yang tercipta terdiri atas 4 hal, yaitu alam rasul, alam misal, alam ajasam, alam insan. Manusia atau Muhammad adalah makhluk Tuhan yang bermartabat di posisi wahadiyah, yakni berada pada af'al Tuhan, yang qadim atau asali atau niscaya. Nabi Muhammad adalah sesuatu yang suci dengan sendirinya karena ada af'al Tuhan. Nama Tuhan dalam tubuh kita terwujud dalam kelimah jari. Kelingking adalah huruf alif, jari manis adalah huruf lam awal, jari tengah adalah huruf lam akhir, telunjuk dan ibu jari adalah huruf H. Perlu diketahui bersama bahwa dalam diri manusia terdapat napas yang merupakan unsur angin. Tidur atau mati kecil yang terjadi pada manusia adalah wujud air. Darah adalah unsur api. Nama Muhammad pada tubuh kita tetap terdiri dari 4 huruf juga, yaitu kepala adalah huruf mim awal, tubuh dan tangan adalah huruf H, pinggang adalah huruf mim akhir, dan kaki adalah huruf dal. Demikian sahabat mati dalam hidup. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.